Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak ibu? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai pidato persuasif, yakni pada bagian struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif. Nah, pada bagian struktur pidato persuasif kita akan membahas yakni dua struktur. Yang pertama, struktur pidato persuasif secara keseluruhan, dan yang kedua itu adalah struktur isi pidato persuasif. Jadi, yang pertama akan kita bahas yakni struktur pidato persuasif secara keseluruhan. Dan yang kedua, pidato persuasif pasti memiliki isi. Nah, isi ini yang akan kita telaah. Isi ini juga terdapat struktur di dalamnya. Anak-anak harus ingat bahwa struktur pidato persuasif itu berbeda dengan struktur isi pidato tersebut. Struktur pidato persuasif. Nah, dalam struktur pidato persuasif ini ada 3 struktur yang akan kita pelajari. Seperti pada teks-teks yang sudah kalian pelajari, dalam sebuah teks pasti memiliki bagian, yakni pasti ada bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, sama seperti pidato persuasif juga memiliki 3 unsur atau 3 struktur di dalamnya. Yang pertama itu adalah pembukaan. Pembukaan ini terdapat salam pembukaan, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Nah, pada bagian isi terdapat pernyataan posisi, tahap argumen, dan yang ketiga itu adalah pernyataan posisi. Nah, lanjut pada bagian yang ketiga yakni penutup. Penutup memiliki kesimpulan dan salam penutup. Nah, pada struktur pidato secara keseluruhan itu ada 3 bagian strukturnya. Yang pertama itu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, berbeda dengan struktur isi pidato persuasif. Lihat poin nomor 2, isi. Nah, struktur isinya itu ada pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan, pernyataan posisi. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Struktur pidato persuasif. Nah, dalam struktur pidato persuasif ada pembukaan. Pada bagian pembukaan terdapat salam pembukaan, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Yang pertama, salam pembuka. Pada bagian pembukaan terdapat salam pembuka. Nah, salam pembuka ini pasti terletak pada bagian awal teks pidato yang menjadi awalan atau pembukaan pidato. Anak-anak mungkin sering mendengar atau menulis teks pidato diawali dengan kata-kata salam pembuka ya, seperti assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu termasuk pada bagian salam pembukaan. Yang kedua adalah ucapan penghormatan. Nah, pada ucapan penghormatan, biasanya ucapan penghormatan ini dimulai dari penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato. Artinya begini, anak-anak tidak boleh menyebutkan dari jabatan yang paling rendah ke yang paling tinggi, tetapi sebaliknya, dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Contohnya dalam pidato, misalnya anak-anak menemukan pada teks, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sungai Liat, Bapak Dr. Andes Dahlan Simangusong. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 5 Sungai Liat dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Nah, anak-anak bisa memperhatikan bahwa jabatan tertinggi itu terletak pada Kepala Sekolah SMP. Nah, yang selanjutnya itu di bawah Kepala Sekolah pasti
jajaran dan jabatannya itu ada guru-guru. Di bawah guru-guru pasti ada staf tata usaha. Di bawah staf tata usaha itu pasti siswa-siswa. Nah, seperti itu. Jadi harus melihat tingkatan-tingkatannya untuk menyapa atau mengucap penghormatan kepada audiens. Nah, selanjutnya pada bagian pembukaan ada ucapan syukur. Nah, pada bagian ini biasanya orator atau orang yang berpidato itu mengucapkan syukur karena dapat hadir dan berkumpul dengan para pendengar atau audiens dalam ruangan tersebut. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengar atau menuliskan pidato seperti ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Nah, seperti itu ucapan syukur dalam teks pidato persuasif yang sering kita jumpai ya. Struktur teks pidato persuasif selanjutnya yakni isi pidato. Nah, isi pidato ini terdapat pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Nah, pada bagian isi pidato, pembicara atau orator akan menyampaikan inti dari topik yang akan disampaikan. Contoh isi pidatonya yakni pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau bisa disebut dengan rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan internet. Nah, pada kutipan di atas, dapat kita lihat bahwa kedua paragraf tadi sudah masuk ke dalam hal penting yang ingin disampaikan, yaitu mengenai manfaat teknologi. Struktur teks pidato persuasif selanjutnya yakni penutup. Nah, pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan salam penutup. Pada bagian penutup akan disampaikan kesimpulan tentang topik utama pidato berupa saran-saran. Bisa juga berisi harapan dan doa-doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Nah, anak-anak bisa menjumpai bagian penutup ini pada teks, yakni contohnya sebagai berikut. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah bagian penutup yang sering kita jumpai dalam teks pidato-pidato yang lainnya, termasuk teks pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur isi pidato persuasif. Sebelumnya, yang Ibu jelaskan tadi itu mengenai struktur pidato persuasif secara keseluruhan. Nah, setelah kita dapat gambaran struktur pidato persuasif secara keseluruhan, kita akan membedah struktur isi dari pidato persuasif itu sendiri. Nah, berbeda ya anak-anak,
struktur pidato persuasif secara keseluruhan dengan struktur isi pidato persuasif. Nah, jika pidato persuasif itu ditelaah dari bagian awal, dari bagian pembukaan sampai bagian akhir, nah sedangkan bagian struktur isi pidato persuasif ini yang akan kita telaah pada poin nomor 2 di struktur pidato persuasif. Nah, yakni yang pertama adalah pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Berikut pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi. Yang pertama, pernyataan posisinya adalah siapa yang akan kalian yakinkan. Misalnya, kalian akan meyakinkan sekelompok masyarakat di desa kalian. Nah, yang kedua, pernyataan posisinya adalah apa yang akan kalian yakinkan. Misalnya, kalian akan meyakinkan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. Pernyataan posisi yang ketiga yakni apa jenis argumen yang menarik perhatian mereka. Carilah argumen-argumen yang masuk akal sehingga bisa diterima oleh sekelompok masyarakat tersebut. Dan pernyataan posisi yang terakhir yakni apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Struktur isi pidato persuasif selanjutnya yakni tahap argumen. Nah, argumen ini harus dikembangkan dan didukung dengan alasan yang logis atau masuk akal. Ingat, logis artinya masuk akal. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan alasan-alasan berupa bukti pakar atau informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, maka kalian harus menyertai dengan fakta pendukung seperti tabel, gambar, ataupun kutipan. Nah, struktur isi pidato persuasif yang ketiga yakni penguatan pernyataan posisi. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam memperkuat posisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan tinggi rendah nada yang berbeda, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Jika kalian melakukan pidato secara langsung, kalian harus menekankan kata-kata yang penting, membedakan dengan kata yang satu dengan kata yang lain dengan menekankan tinggi rendahnya nada yang berbeda-beda. Serta kalian bisa menggunakan mimik atau ekspresi wajah kalian untuk meyakinkan audiens kalian. Dan yang terakhir yakni bahasa tubuh atau gestur. Penguatan pernyataan posisi yang selanjutnya yakni argumen. Nah, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung dengan bukti-bukti, tidak sekadar berdasarkan emosi atau intuisi belaka. Penguatan pernyataan posisi yang terakhir yakni sediakanlah tabel, diagram, foto, dan gambar agar dapat digunakan dalam eksposisi lisan dan eksposisi tulis. Contoh pidato persuasif. Nah, berikut ini akan Ibu terangkan dan Ibu tampilkan contoh dari pidato persuasif dengan memerhatikan struktur pidato dan struktur isi pidatonya. Contoh pidato persuasif tentang narkoba, yakni terdapat ada pembukaan, isi, dan bagian penutup. Nah, pada bagian pembukaan terdiri dari salam pembuka, yakni pada kalimat berwarna hijau. Salam pembukanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembukaan ini juga terdapat ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini ditunjukkan pada kalimat yang berwarna biru. Yang saya hormati Kepala Dinas serta jajarannya. Serta pada bagian pembuka ini terdapat ucapan syukur. Ucapan syukur pada teks pidato ini terdapat pada kalimat yang berwarna coklat. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan sosialisasi anti narkoba. Pada pidato persuasif tentang narkoba ini terdapat isi
yakni ada pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini, anak-anak ingat lagi, pernyataan posisi ini ada siapa yang akan kita yakinkan. Terus yang kedua, apa yang akan kita yakinkan. Yang ketiga, apa jenis argumen yang menarik perhatian mereka. Dan yang terakhir, pada pernyataan posisi ini, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Coba anak-anak perhatikan teks pidato persuasif berikut tentang pernyataan posisi. Tindakan tegas untuk tidak menggubrisnya sama sekali adalah sesuatu jalan untuk menghindarinya, karena sedikit saja berdekatan dengan benda ini, maka kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Nah, pada pernyataan ini, pernyataan posisi itu, orator meyakinkan audiens untuk tidak menggunakan narkoba agar tidak terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun secara psikis. Tahap selanjutnya yakni adalah tahap argumen. Perhatikan contoh teks pidato persuasif tentang narkoba. Dalam teks pidato persuasif tentang narkoba ini terdapat argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang dibuat oleh penulis dengan alasan-alasan yang logis sehingga dapat menarik perhatian pendengar ataupun pembaca agar percaya dengan apa yang telah kalian sampaikan pada pidato teks persuasif berikut. Anak-anak bisa membacanya tahap argumennya. Kalau sudah, kita lanjut kepada penguatan pernyataan posisi. Nah, pada penguatan pernyataan posisi, dalam hal ini memperkuat dan menekankan pikiran utama dengan tinggi rendah nada yang berbeda, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Nah, anak-anak bisa menggunakan penguatan pernyataan posisi ini dengan menekankan beberapa aspek yang telah Ibu jelaskan dan sudah Ibu sebutkan tadi, yakni dengan menggunakan tinggi atau rendahnya nada, mimik atau bahasa tubuh. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini bisa berupa kesimpulan, ucapan terima kasih, ataupun saran-saran. Nah, pada teks pidato persuasif tentang narkoba ini, penutupnya ada kesimpulan, yakni pada kalimat, oleh karena itu saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Narkoba harus dijauhi karena benda ini benar-benar destruktif dan akan menghancurkan kehidupan Anda. Terima kasih. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, ciri kebahasaan pidato persuasif ini terdiri dari 3. Yang pertama, nominasi atau pembedaan. Yang kedua adalah bentuk pasif dan kata ganti orang. Dan yang terakhir adalah kosakata. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Nominasi atau pembendaan. Nominasi atau pembendaan merupakan tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Perhatikan contoh berikut. Kalimat 1, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2, kalimat yang kedua yakni pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Antara kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan pemberlakuan.
Jika digabungkan antara kalimat 1 dan kalimat 2 menjadi pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Selanjutnya, nominasi pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja. Misalnya, membangun, pembangunan. Yang kedua, mendaur ulang, pendaur ulangan. Yang ketiga, berhasil, keberhasilan. Yang keempat, merintis, perintisan. Pembendaan juga dapat digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang selanjutnya yakni bentuk pasif dan kata ganti orang. Umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Bahasa evaluatif menambah makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang paling penting bahwa semua orang. Kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara. Selanjutnya, bentuk pasif digunakan agar ungkapan lebih formal dan kuat. Kata sapaan juga bisa digunakan dalam kata ganti orang. Dalam pidato persuasif, kata ganti sapaan orang kedua adalah hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir kali adalah kosakata. Nah, kosakata ini ada beberapa bagian, yakni istilah teknis, rantai kata, kata benda abstrak, kata benda emotif, penggunaan kata tugas atau konjungsi, kohesi atau keterpautan bentuk, dan yang terakhir penggunaan kata hubung antar kalimat. Yang pertama kita bahas yakni istilah teknis. Kosakata yang sering digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Selanjutnya yakni ada rantai kata. Nah, rantai kata ini adalah pasangan kata atau sinonim dan antonim, serta rumpunan kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam dapat digunakan. Yang ketiga yakni kata benda abstrak. Kata benda abstrak yang dapat digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan jenius. Persoalan menjadi ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Selanjutnya yakni kata emotif. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Selanjutnya yakni penggunaan kata tugas atau konjungsi. Ciri penting kebahasaan adalah menggunakan kata konjungsi atau kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini adalah pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil dari, di pihak lain. Selanjutnya yakni ada kohesi atau keterpautan bentuk. Kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Yang terakhir adalah penggunaan kata hubung antar kalimat. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penghubung atau penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama.
Sekian materi pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Jangan lupa belajar di rumah dan berdoa agar bisa mengerjakan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya.